saya akan menjelaskan materi tentang analisa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial atau keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan ini, kita dapat memantau perkembangan bisnis dari suatu perusahaan. Fungsi dari laporan keuangan ini yaitu menggambarkan situasi atau kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan keputusan perusahaan. Terus yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban perusahaan pada pihak eksternal. Jenis laporan keuangan ada 3, yaitu neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Neraca atau balance sheet merupakan snapshot kekayaan atau informasi keuangan sebuah perusahaan pada titik waktu tertentu. Terdiri dari 3 blok. Yang pertama itu aset atau aktiva, yang kedua utang, yang ketiga modal. Persamaan akuntansinya sama aset sama dengan utang plus modal. Aset, manfaat ekonomi yang akan diterima di masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Utang atau liabilitas, pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga ada modal atau common stock, sisa aset dikurangi utang-utangnya. Sebagai contoh, modal saham menduduki urutan sesudah utang dalam hal klaim terhadap aset perusahaan. Neraca akan dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan nilai pasarnya. Laporan laba rugi atau income statement meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Informasi yang bisa didapat yaitu keuntungan, resiko, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasional perusahaan. Elemen pokoknya yaitu pendapatan operasional, beban operasional, laba atau rugi, pendapatan sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax adalah elemen pendapatan operasional yang langsung terkait dengan operasi perusahaan. Pencatatan pendapatan dan biaya adalah berdasarkan periode di mana kedua elemen itu muncul, bukan pada periode di mana kas diterima atau dikeluarkan. Laporan arus kas yaitu meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu, karena laporan laba rugi tidak cukup akurat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Dua tujuan laporan arus kas yaitu memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, ingin melihat aliran dan sumber dana. Manfaat analisa laporan keuangan yang pertama sebagai standar untuk dapat digunakan sebagai perbandingan terutama dengan para pesaing. Yang kedua, berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dari sisi keuangan. Ada 4 kategori analisa laporan keuangan yang utama. Yang pertama, likuiditas. Rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan debitur dalam melunasi utang-utang jangka pendeknya. Jenisnya yaitu rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio atau exit ratio. Rasio lancar, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Ketentuannya, rasio yang cepat makin besar makin baik. Yang kedua yaitu rasio manajemen aset, untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola aset, terutama untuk mengetahui seberapa lama dana tertanam dalam aset perusahaan. Jenisnya yaitu rasio perputaran piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Yang keempat, rasio perputaran aset total. Rasio perputaran piutang atau AR2 digunakan untuk mengetahui beberapa kali dalam satu periode piutang akan berputar kembali menjadi kas. Ketentuannya, semakin cepat semakin baik. Rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang. Rata-rata umur piutang sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang. Yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan atau ITO.
digunakan untuk mengetahui seberapa cepat persediaan berubah menjadi kas. Ketentuannya yaitu makin cepat makin baik. Rumusnya yaitu adalah HPP dibagi dengan persediaan. Rata-rata umur persediaan sama dengan 365 dibagi ITU. Rasio perputaran aset tetap atau FATO digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau usaha dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva yang dimilikinya. Ketentuannya makin cepat makin baik. FATO rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan aset tetap. Rasio perputaran aset total atau untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau usaha dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva yang dimilikinya. Ketentuan makin cepat makin baik. TATO sama dengan penjualan dibagi dengan aset total. Yang ketiga yaitu rasio manajemen hutang atau solvabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau usaha dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya, seberapa baik perusahaan dalam mengelola proses hutang dan modalnya. Jenisnya yaitu rasio hutang atau debt ratio. Yang kedua yaitu TIE atau time interest earned. Perhitungan rasio hutang atau solvabilitas yaitu rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset. Pedomannya yaitu makin tinggi makin beresiko. Time interest earned atau TIE perhitungannya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan bunga. Pedomannya makin tinggi makin baik. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jenisnya yaitu profit margin, return on asset atau ROA. Yang ketiga return on equity atau ROE. Profit margin yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba tertentu pada tingkat penjualan tertentu. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Return on asset atau ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau debitur dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Return on equity atau ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau debitur dalam menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan modal saham. Kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu yang menurut situs tirto.id yaitu Erick Thohir mengatakan memuas laporan keuangan BUMN itu kriminal. Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengingatkan para direksi BUMN untuk tidak lagi memasukkan laporan keuangan. Pasalnya, kalau mempercantik laporan keuangan merupakan salah satu tindak kriminal. Apalagi menurut dia mekanismenya tidak menggunakan bank, namun surat utang yang proses mendapatkan uangnya lebih mudah. Lebih parah lagi, perusahaan yang sebenarnya sakit tersebut menginvestasikan uangnya ke perusahaan yang tidak visible atau fiktif. Tentu kondisi tersebut akan memperoleh memperparah kondisi keuangan perusahaan. Kasus tersebut terkait dengan temuan BPK terbaru yang menemukan fakta soal alasan sakitnya keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang ditemukan melakukan pemalsuan laporan keuangan di tahun 2006. Maka dari itu, Kementerian BUMN akan lebih selektif untuk memantau pergerakan perusahaan plat merah agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti PT Jiwasraya. Koordinasi dan komunikasi akan terus dilakukan dengan Kementerian BUMN dan Komisaris BUMN. Apabila kita ingin membeli saham di suatu perusahaan, alangkah baiknya kita harus menganalisis laporan keuangan dari perusahaan tersebut terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, profit atau tidak. Jadi dengan kita menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut, jadi kita mengetahui apakah kita akan menaruh saham di perusahaan tersebut atau tidak.